Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat, dalam keadaan sehat walafiat ya. Di sini saya akan memperkenalkan teman-teman saya dari kelompok 8. Yang pertama ada Irfan Wahri Pratama dengan NIM 1903 101047. Yang kedua dengan saya sendiri yaitu Khofifah Yupitaloka dengan NIM 1903 101049, dan yang terakhir ada Farah Paradisa AM dengan NIM 1903 101066. Baiklah, itu tadi perkenalan dengan teman-teman rekan-rekan saya. Selanjutnya saya atau kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang positioning merek. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu positioning merek? Di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama yaitu membangun dan mengembangkan posisi merek. Itu ada positioning merek, yaitu adalah tingkatan merancang penawaran dan citra perusahaan agar mendapatkan tempat khusus dalam pikiran pasar sasaran. Tujuannya adalah menempatkan merek dalam pikiran konsumen untuk memaksimalkan manfaat potensial bagi perusahaan. Nah, ada langkah-langkah yang harus dilalui pemasar untuk mencapai positioning merek. Adalah yang pertama, kita bisa menentukan kerangka acuan dengan mengidentifikasi target pasar dan pesaing yang relevan. Yang kedua, mengidentifikasi POB, POP, dan POD yang sesuai dengan kerangka acuan. Yang ketiga, kita bisa menciptakan matra merek untuk kerangkum posisi dan esensi merek. Nah, itu tadi pengertian dari positioning merek dan langkah-langkah yang harus dilalui pemasar untuk mencapai positioning merek. Nah, selanjutnya kita bisa mengidentifikasi dan menganalisis pesaing. Nah, teman-teman tahu nggak sih pesaing itu apa? Biasanya kalau pesaing itu semacam berlomba-lomba. Nah, selanjutnya pesaing itu sendiri adalah perusahaan yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan yang sama. Pesaing juga dapat dilihat dari sudut pandang industri dan pasar. Industri sendiri adalah sekelompok perusahaan yang menawarkan produk atau kelas produk yang merupakan barang substitusi dekat satu sama yang lain. Nah, sedangkan yang kedua adalah pasar. Pemasar sendiri yaitu mengklasifikasikan industri berdasarkan jumlah penjual, derajat diferensiasi produk, keberadaan barrier dalam masuk, mobilitas dan keluar dari persaingan, struktur biaya, tingkat integrasi vertikal, dan tingkat globalisasi. Selanjutnya kita juga bisa menganalisis pesaing. Perusahaan itu perlu menentukan dua, yaitu pertama strategi dan tujuan. Strategi sendiri yaitu sekelompok perusahaan yang mengikuti strategi yang sama dalam sasaran tertentu. Kalau tidak mengikuti strategi yang sama, maka strateginya itu akan tidak lancar atau gagal. Nah, yang kedua tujuannya yaitu kita bisa memaksimalkan laba kita, terus bisa menaikkan profitabilitas saat ini, pertumbuhan bangsa pasar, atau arus kas. Nah, terima kasih. Itu penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan dengan rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Paradisa, NIM 1903 101066. Di sini saya akan menjelaskan tentang point of difference atau yang disingkat dengan POD dan point of parity yang disingkat dengan POP. Nah, yang pertama point of difference atau POD. Bagaimana meletakkan atribut atau manfaat secara kuat didasari konsumen dengan suatu merek dinilai positif dan diyakini tidak dapat ditemukan kesamaan pada merek pesaing. Jadi hanya satu merek dan merek itu hanya untuk produk tersebut.
Yang kedua, point of parity yang disebut dengan POP. Sebaliknya, asosiasi-asosiasi yang tidak mesti unik untuk merek tetapi dapat dimiliki bersama dengan merek lain. Jenis asosiasi dasar yaitu titik paritas kategori dan titik paritas kompetitif. Selanjutnya, mantra merek atau brand mantra. Mantra merek yaitu pernyataan yang jelas, logis, unik, 2-3 kata yang terbaik untuk menyampaikan kerja perusahaan. Mantra secara langsung terkait dengan tujuan strategis perusahaan yang dapat membangun hubungan jangka panjang pelanggan, retensi, dan loyalitas pelanggan. Ada 3 kriteria utama untuk mantra merek. Yang pertama, komunikatif. Sebuah mantra merek yang baik harus menjelaskan usaha, menetapkan batas-batas merek, dan juga menjelaskan keunikan mantra merek tersebut. Yang kedua, sederhana. Mantra merek yang efektif harus mudah diingat, kalimat pendek namun bermakna dan berarti dalam kehidupan. Yang ketiga, inspiratif. Idealnya mantra merek juga harus membumi, yang relevan bagi semua karyawan. Terima kasih. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Wali Pratama, Dewi Akunasi 4A dengan NIM 1903101047 akan mempresentasikan materi tentang strategi diferensi. Langsung saja kita ke materinya. Keunggulan kompetitif adalah kemampuan perusahaan untuk bekerja dengan cara yang tidak dapat atau tidak akan disamai oleh pesaing. Namun hanya sedikit yang mampu benar-benar menunjukkan keunggulan kompetitif berkelanjutan. Sisanya hanya mampu membuat pengukir. Leveragable advantage merupakan batu loncatan perusahaan untuk bisa mendapatkan keuntungan baru, seperti Microsoft yang telah memanfaatkan sistem operasi Microsoft Office kemudian membuat aplikasi jaringan. Secara umum, perusahaan yang berharap untuk bisa bertahan dalam bisnis harus terus menciptakan keuntungan baru. Positioning yang efektif adalah saat pelanggan melihat keunggulan kompetitif perusahaan sebagai keuntungan. Sebagai contoh, jika sebuah perusahaan mengklaim produknya bekerja lebih cepat dari pesaingnya, maka itu tidak akan menjadi keuntungan bagi pelanggan jika pelanggan tidak menilai kecepatan sebagai keunggulan. Select comfort, membuat nomor-nomor pada tempat tidur produksinya yang bisa dipilih sesuai kenyamanan yang dibutuhkan. Perusahaan harus fokus pada keuntungan pelanggan sebagai impact-nya. Pelanggan merasakan nilai dan kepuasan tinggi yang mengarah ke pembelian berulang dan probabilitas perusahaan juga akan tinggi. Variable divergensi yang umumnya bagi konsumen berhubungan dengan aspek produk dan layanan. Swatch menawarkan jam tangan modis berwarna-warni. Geico menawarkan asuransi yang dapat dipercaya dengan harga diskon. Beberapa variabel divergensi yang sudah dipakai antara lain: 1. Diferensiasi karyawan. Perusahaan dapat memiliki karyawan yang lebih terlatih. 2. Diferensiasi saluran. Perusahaan dapat mendesain cakupan keahlian dan kinerja saluran distribusinya sehingga bisa lebih efektif dan efisien. 3. Diferensi image. Perusahaan dapat mengukur citra yang kuat dan menarik. 4. Diferensi jasa. Sebuah perusahaan jasa membedakan diri dengan merancang pengiriman lebih baik dan lebih cepat. Selanjutnya saya akan melanjutkan tentang emotional branding. Emotional branding yang merupakan paradigma baru untuk menghubungkan merek dengan pelanggannya. Tujuan emotional branding yaitu membangun brand yang di mata audiens dengan menciptakan branding yang mengacu pada pengalaman dan keinginan konsumen secara mendalam. Respon emosional seseorang terhadap suatu merek tergantung pada banyak faktor. Salah satunya adalah keahlian,
Merek seperti Hershey, Kraft, Crayola, Kellogg, dan Johnson & Johnson dipandang autentik dan asli, sehingga dapat membangkitkan rasa kepercayaan, kesukaan, dan kesetiaan yang kuat. Guinness menunjukkan diri sebagai merek long lasting melalui image details, berkualitas dan keaslian dengan kampanye kemasan ulang tahun ke 250 dengan iklannya yang menggambarkan konsumen seluruh dunia mengkonsumsi merek tersebut. Konsultan merek Max Group menilai bahwa emotional branding mempunyai 3 sifat tertentu, yaitu pertama, kuat terfokus budaya perusahaan. Yang kedua, mempunyai filosofi dan gaya komunikasi khas, dan ketiga, sangat menarik secara emosional. Menurut CEO Saatchi Kevin Robert, sebuah merek bisa menjadi landmark jika merek tersebut mampu menampilkan sisi misteri, sensualitas, dan keintiman. Misteri menggambarkan cerita bersama, metafora, mimpi, dan simbol sekaligus menambah kompleksitas hubungan dan pengalaman kerja. Karena secara alami tertarik pada orang yang mereka tidak tahu. Sensualitas membuat 5 indera penglihatan, pendengaran, penciuman, sentuhan, dan perasa lebih sensitif pada tekstur, aroma, rasa, musik, dan rangsangan sensorik lainnya. Sedangkan keintiman menunjukkan empati, komitmen, dan semangat sehingga terbangun hubungan erat yang menanyakan loyalitas. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Baiklah, cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Semoga materi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 8 bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.